Nabi yang ummi. Iya. Tadi ada 1, 2, ada 3 orang namanya. Iya. Waalaikumsalam. Rasulullah kan udah meninggal Bapak. Rasulullah itu diperkenankan oleh Allah untuk berziarah. 1. Rasulullah itu berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah punya keluarga, baik semuanya kepada keluarga ayah dan keluarga ibunya. Itu cara Rasulullah SAW bakti kepada kedua orang tua. Cuma Rasulullah sama Allah memang gak dibolehkan berdoa untuk kedua orang tua. Misalnya dengan ucapan Robbi Firli, ini juga naik salah. Nah tadi langsung bilang Bapak Ibu Rasulullah itu kafir. Langsung dengan gampangnya. Ini nanti ada babnya lagi, panjang. Nah, tadi berkaitan dengan ummi ini kosakata bahasa Indonesia itu seringkali sangat terbatas untuk mengungkapkan terjemahan apakah bahasa Inggris atau bahasa Arab dan atau bahasa lain. Jadi ummi itu nggak bisa diterjemahkan buta huruf, nggak bisa. Dan itu bahasa yang kasar, bahkan itu cenderung hinaan terjemahan. Jadi kita nggak usah berterjemah dan nggak usah dicari padanan kata dalam bahasa Indonesia. Dan memang banyak istilah-istilah yang sudah menjadi kosakata bahasa Indonesia. Dan nggak perlu terjemahkan apa? Musyawarah. Apa musyawarah terjemahannya? Kalau dikatakan apa? Bukan musyawarah, bukan apa. Demokrasi, bukan demokrasi, beda dengan musyawarah. Jadi banyak bahasa serapan dari bahasa Arab yang kita tidak cari padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Memang berbeda. Maknanya halal, kita artikan boleh, ya beda boleh sama halal. Makruh, apa coba makruh? Sebenarnya artinya makruh kan kalau terjemahan dibenci. Nah, salah tuh artinya makruh di arti dibenci. Kenapa itu bukan istilah yang kita artikan secara harfiah? Beda. Makruh hukum itu bukan dibenci, arti bukan. Haram ya haram. Tidak boleh dengan haram itu beda. Dilarang dengan haram itu beda, punya pengertian. Jadi kita biarkan kata itu dalam kalimat, dalam lafaz, dalam teks, dalam matan aslinya. Tinggal nanti ini definisinya apa? Silaturahim. Silaturahim apa? Silatnya rahim. Nah itu kan salah. Itu kan salah. Rahim itu tempat janin ada di dalam perut seorang ibu. Rahim. Makanya ada hadis Rasulullah SAW tentang silaturahim. Ar-rahimu mu'allaqatun bil 'arsy. Rahim itu tergantung ada di arsy. Rahim. Jadi silaturahim menyambung rahim. Emang kenapa? Filosofinya, nah kita semua selain Adam dari mana? Dari rahim seorang ibu. Maksudnya itu. Jadi kita biarkan kata silaturahmi itu dalam bentuk ya silaturahmi. Ya, kita mau silaturahim. Udah dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab silaturahmi. Kita mau silaturahim itu perlu mau dulu, bahkan kata sholat itu juga bukan terjemahan silaturahmi. Karena dalam sejawa musolat. Beda dengan silaturahmi. Jadi kalau ditanya itu ummi itu apa sih itu terjemahannya? Ya jangan diterjemahin.
Padahal katanya nggak ada. Kenapa? Kalau terjemahin itu kok tendensius. Rasulullah berpegat, Rasulullah bertahur. Nah, beda. Memang itu bahasa itu punya psikologi sendiri. Ada orang ceramah, biasanya bahasa Jawa. Ceramah bahasa Indonesia udah gak enak. Udah gak enak. Kata dua blok diterjemahkan ke bahasa Indonesia, rasanya gak enak. Beda. Jadi bahasa itu emang punya roh sendiri, punya psikologi sendiri. Banyak. Kita kalau belajar bahasa-bahasa termasuk bahasa daerah, ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura atau bahasa yang lain, itu kita tahu kosakata bahasa daerah itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa ini nggak enak. Bukan itu maksudnya. Rasanya udah hilang. Bahasa Cina, bahasa Sunda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia udah nggak enak. Apa sih yang lain? Katanya kan tapi rasanya beda. Antara bahasa itu udah punya roh atau rasa sendiri. Nah, bagi kita yang ngerti bahasa Jawa dan bahasa Sunda, dua-duanya kita paham, kita masih ngerasain ini nggak bisa. Bahkan diterjemahkan bahasa Indonesia diomongin bisa, tapi rasanya udah beda. Ya, antara bahasa Sunda kita terjemahkan ke bahasa Indonesia atau bahasa Jawa kita terjemahkan ke bahasa Indonesia atau bahasa yang lain, udah beda. Ngomongnya juga udah enak. Termasuk bahasa Arab atau bahasa yang kita sebut bahasa asing lah, dan bahasa-bahasa lain. Dan demikian berkaitan dengan yang kita sampaikan pada pagi hari ini dari siang. Mudah-mudahan kita dikasih barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih ذات بيننا ومؤلف بين قلوبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita, semoga Allah senantiasa kesehatan, panjang umur, keberkahan untuk seluruh guru kita dan keluarga beliau. Sebagai penutup, mari bersama kita tutup saja belajar kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya selaku pembawa acara, maaf apabila terjadi berbagai macam kesalahan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.